Pernahkah Anda mendengarkan sebuah pernyataan yang berbunyi demikian? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara, siapa yang tidak mau kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita seumur hidup kita? Saya mau, saudara. Anda pun tentu mau. Tapi pertanyaannya, apakah betul kemurahan dan kebaikan Tuhan itu akan mengejar kita, mengikuti kita seumur hidup kita? Saudara mungkin berkata, loh, saya saat ini keadaannya tidak baik. Bagaimana saya dapat mengatakan itu kebaikan dan kemurahan Tuhan? Saudara-saudara, kebaikan dan kemurahan Tuhan itu pasti mengikuti saudara dan saya seumur hidup kita. Tapi tentu ada syaratnya. Oleh karena itu saudara dan saya perlu tahu dan mengerti apa artinya kebaikan Allah itu. Kebaikan Tuhan adalah hal-hal yang Allah berikan kepada saudara dan saya, padahal kita tidak layak menerimanya. Sedangkan kemurahan adalah hal-hal yang Allah tidak berikan kepada saudara dan saya, padahal itu yang pantasnya saudara dan saya terima. Jadi kalau saudara dan saya sampai hari ini masih bisa hidup, menikmati semua yang baik dari Tuhan. Itu bukan karena saudara hebat, karena saya baik, karena saya layak menerima. Itu karena Tuhan yang baik. Semua pemberian yang baik itu asalnya dari Tuhan. Saudara mempunyai keluarga yang baik, pasangan yang baik, anak-anak yang baik, saudara-saudara yang baik, pekerjaan yang baik, pelayanan yang baik. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan Allah. Sedangkan kemurahan Tuhan itu adalah hal-hal yang Allah tidak berikan kepada saudara dan saya. Seperti apa? Saya orang berdosa. Saya layak untuk dihukum. Saya layak untuk menerima hal-hal yang buruk karena dosa-dosa saya. Tapi itu tidak diberikan Allah kepada kita. Karena Ia sudah memberikan pengampunannya melalui karya Kristus di atas kayu salib. Jadi saudara, pernyataan kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku itu ditulis oleh Raja Daud. Mengapa Raja Daud dapat menuliskan hal itu? Oleh karena Raja Daud mempunyai pengalaman hidup dengan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 23, Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi kalau Tuhan tidak menjadi gembala saudara, saudara dan saya akan terus kekurangan saja. Tapi kalau Tuhan menjadi gembala saudara dan saya, maka aku takkan kekurangan aku. Lalu di ayat yang berikutnya, pemazmur Raja Daud berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membimbing aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya menjadikan Yesus Kristus gembala yang baik dalam hidup saudara dan saya, kita dibimbing, kita dituntun, kita disediakan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Tetapi kalau saudara tidak menjadikan dia gembala hidup saudara, saudara sendiri menjadi gembala hidup saudara, maka dosalah yang akan membuat saudara dan saya tidak lagi menikmati semua yang dijanjikan itu. Kita tidak akan berjalan di jalan yang benar. Jiwa kita tidak disegarkan. Kita penuh dengan kelelahan. Kita penuh dengan kepahitan dan mungkin dengan frustrasi. Dan di dalam ayatnya yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan Yesus sebagai gembala hidup kita membuat saudara dan saya ketika kita harus masuk ke dalam lembah bayang-bayang maut tidak menjadi ketakutan dan merasakan kengerian maut, sebab Ia beserta dengan kita. Ketika kita memasuki kengerian maut, tidak ada seorang pun yang dapat bersama dengan kita. Tetapi Tuhan dapat menyertai kita sekalipun kita memasuki lembah kekelaman maut. Dan Tuhan membuat kita tidak takut, sebab Ia beserta dengan kita. Gadanya, tongkatnya, itulah yang menghibur kita. Saudara-saudara, menjadikan Tuhan sebagai gembala agung hidup saudara dan saya, itu membuat saudara dan saya memiliki keberanian untuk menghadapi maut sekalipun. Sebab saudara dan saya tidak pernah sendirian. Tuhanlah yang memegang langkah-langkah hidup kita, yang menyertai kita. Itulah sebabnya pemazmur berkata, Engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku melimpah penuh. Maka kemudian pemazmur berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi secara masa depan kita tidak pernah tahu apa yang akan menimpa kita. Tapi satu hal kita tahu, bahwa kebaikan dan kemurahannya selalu menyertai kita. Sehingga saudara dan saya tidak perlu takut menatapi masa depan, karena kita menjadikan Tuhan sebagai gembala hidup kita. Dan pemazmur berkata, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah destinasi akhir saudara dan saya. Setelah kita menyelesaikan hidup kita di dunia, kita boleh tinggal di rumah Allah yang kekal. Saudara dan saya tentu mau, bukan? Karena itu, mari jadikan Tuhan Yesus gembala yang baik bagi kita. Sampai bertemu. Bye-bye. God bless you.